Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak mengenai Asmaul Husna. Minggu lalu Bu Guru sudah menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian Asmaul Husna, juga hadis yang menyatakan bahwa menghafal Asmaul Husna adalah mendapatkan pahala surga. Gimana? Sudah hafal berapa Asmaul Husna-nya? Mudah-mudahan hafal semua ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seperti janji Bu Guru, minggu ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, kalau kalian belum menghafal seluruh Asmaul Husna, kita hafalkan dua Asmaul Husna ini terlebih dahulu ya. Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar, pengertian Al-Ghafar. Al-Ghafar dialah zat yang maha pengampun. Allah pasti akan memberikan ampunan kepada siapapun hambanya yang mau bertobat, walaupun mereka mempunyai dosa yang banyak. Kenapa harus memohon ampun kepada Allah? Supaya saat kita kembali kepada Allah, kita sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ampunan Allah sangat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya untuk memohon. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Ghafar, bukti bahwa Allah bersifat Al-Ghafar. Apa bukti yang menyatakan bahwa Allah bersifat Al-Ghafar? Yaitu bukti bahwa Allah bersifat Al-Ghafar yaitu diampuni dan dihapusnya dosa-dosa dari setiap hambanya yang bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Tiga, contoh perilaku beriman bahwa Allah bersifat Al-Ghafar. Bagi kita yang beriman kepada Allah dan iman bahwa Allah bersifat Al-Ghafar, maka memaafkan kesalahan orang lain adalah merupakan contoh perilaku kita beriman kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah yang menciptakan makhluk. Kita sebagai makhluk, ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka alangkah baiknya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Allah bersifat Al-Afu. Al-Afu artinya adalah zat yang menghapuskan segala kejahatan dan memaafkan orang-orang yang telah berbuat maksiat. Seperti dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 25, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pemaafan Allah terbuka bagi siapapun yang bersedia memberikan kebaikan dan memberi maaf kepada orang lain. Pengampunan Allah, pemaafan Allah tidak hanya untuk Rasulullah saja atau orang yang beriman, bahkan untuk yang durhaka sekalipun Allah memberikan maafnya.
Bukti bahwa Allah bersifat Al-Afu, yaitu setiap manusia yang ada di muka bumi ini akan diberi ampunan oleh Allah selama mereka mengharapkan ampunan darinya dan tidak mempersekutukannya. Mempersekutukan ataupun syirik itu adalah dosa yang sangat besar yang Allah tidak ampuni dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Syirik menduakan Allah, memuja selain Allah. Contohnya memuja patung, gunung, laut, bebatuan, ataupun memuja kepada binatang-binatang. Apa contoh perilaku beriman bahwa Allah bersifat Al-Afu? Ketika kita beriman kepada Allah bahwa Allah bersifat Al-Afu, Maha Pemaaf, maka kita pun akan memberi maaf dan ampunan kepada siapapun yang melakukan kesalahan dan tentunya berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian apa saja hikmah dari mempelajari Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu? 1. Menguatkan iman dan takwa. Kedua, kita akan menjadi seorang yang pemaaf karena Allah pun Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga, menyayangi sesama manusia. Ramah dan santun kepada siapapun, tidak akan berbuat kasar, dan menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Akhirnya, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.